Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan kelas ilmu, dan kali ini kita akan membahas untuk soal-soal SKB. Kita langsung saja ya ke soal-soal ilmu biologi bagian ketiga. Pertama, pada hewan aves dengan ordo Passeriformes memiliki ciri seperti di bawah ini, yaitu A. Kaki penggenggam, B. Gemar bernyanyi, C. Kaki yang berselaput, D. Tidak dapat terbang, atau E. Sayap yang dimodifikasi untuk berenang. Pembahasan. Pada hewan aves dengan ordo Passeriformes memiliki ciri seperti di bawah ini, yaitu: pertama, ada 5.276 spesies. Ordo terbesar pada burung yang mencakup 60% dari seluruh spesies. Kedua, gemar bernyanyi, yang mana mempunyai perkembangan organ vokal yang baik. Ketiga, kaki bertengger. Keempat, burung muda amat tergantung kepada induknya. Contoh, mockingbird, burung gereja, dan gagak. Jadi jawabannya adalah B. Gemar bernyanyi. Nomor 2. Perbedaan yang mencolok perkembangbiakan hewan ovovivipar dengan hewan ovipar adalah: A. Embrio yang berkembang menggunakan asupan makanan dari sang induk. B. Telur menetas di luar tubuh sang induk. C. Membelah diri. D. Telur yang masih berada dalam tubuh sang induk. Atau E. Telur sudah berada di luar tubuh sang induk. Pembahasan. Hewan ovovivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan menggunakan cara bertelur dan beranak. Telur yang masih berada dalam tubuh sang induk itulah perbedaannya dengan ovipar. Dan perbedaan dengan vivipar yaitu embrio yang berkembang menggunakan asupan makanan yang berasal dari cadangan dari dalam telur, tidak berasal dari sang induk. Jadi jawabannya adalah D. Telur yang masih berada dalam tubuh sang induk. Nomor 3. Perbedaan yang paling mendasar antara sel hewan dengan sel tumbuhan adalah titik-titik. A. Organel respirasi. B. Peroksisom. C. Matriks ekstraselular. D. Sentrosom. Atau E. Dinding sel. Pembahasan. Perbedaan yang paling mendasar yaitu tumbuhan mempunyai dinding sel, sedangkan di sel hewan tidak terdapat dinding sel. Perbedaan paling menonjol antara sel tumbuhan dan sel hewan dapat dilihat di tabel. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Pada sel hewan memiliki vakuola yang berukuran kecil. Pada sel tumbuhan memiliki vakuola berukuran besar. Pada sel hewan memiliki sentriol, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Pada sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki plastida atau kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Jadi jawabannya adalah E, dinding sel. Nomor 4. Peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang masih berada pada satu tumbuhan disebut: A. Anemofili. B. Hibridogami. C. Geitonogami. D. Alogami. Atau E. Autogami. Pembahasan. Penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang masih berada pada satu tumbuhan, atau dapat juga diartikan sebagai penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda namun tetap satu pohon dengan putiknya. Terjadi pada dua bunga yang masih berada dalam satu pohon. Contoh penyerbukan tetangga terjadi pada bunga jagung. Saran saya baca juga macam-macam penyerbukan. Jadi jawabannya adalah C. Geitonogami.
5. Sel pada tumbuhan yang hidup saat dewasa dan bertanggung jawab terhadap fungsi biokimia adalah A. Sel parenkim, B. Sel kolenkim, C. Sel sklerenkim, D. Vesikel, atau E. Mitokondria. Pembahasannya, sel parenkim memiliki fungsi untuk menyokong berdirinya tumbuhan, juga merupakan dasar bagi semua struktur dan fungsi tumbuhan. Sel parenkim memiliki dinding primer yang tipis dan sitoplasma yang sangat fungsional. Sel ini hidup saat dewasa dan bertanggung jawab terhadap fungsi biokimia. Jadi jawabannya adalah A. Sel parenkim. Nomor 6. Pernyataan di bawah ini merupakan ciri-ciri dari tumbuhan dikotil. A. Akar berupa akar serabut. B. Jumlah kotiledonnya 1. C. Tulang daunnya sejajar. D. Batang tidak berkambium. Atau E. Akarnya tunggang. Pembahasannya, pilihan A, B, C, dan D adalah ciri-ciri dari tumbuhan monokotil. Sedangkan ciri-ciri dari tumbuhan dikotil adalah: pertama, akarnya tunggang. Kedua, memiliki sepasang kotiledon. Ketiga, akarnya berkambium. Keempat, bunga memiliki kelipatan 4 atau 5. Yang kelima, batang bercabang-cabang memiliki banyak dahan dan ranting. Jadi jawabannya adalah E. Akarnya tunggang. Nomor ke-7. Adanya keberadaan buaya dan kuda Nil di aliran sungai yang sama menggambarkan contoh simbiosis: A. Mutualisme, B. Parasitisme, C. Komensalisme, D. Netralisme, atau E. Amensalisme. Pembahasannya, simbiosis netralisme seperti namanya, netral, artinya beberapa spesies di alam hanyalah berbagi tempat yang sama, tidak saling memangsa, tidak saling merugikan, dan juga tidak saling menguntungkan. Simbiosis netralisme adalah salah satu jenis interaksi antar spesies yang paling sering terjadi di alam liar. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada dua spesies predator di satu area yang sama, namun tidak saling memangsa. Beberapa contoh simbiosis netralisme yang kerap terjadi di alam liar adalah keberadaan gajah dengan jerapah di area yang sama, kelompok hena dan burung hantu di daerah yang sama, dan adanya buaya dan kuda Nil di aliran sungai yang sama. Jadi jawabannya adalah D. Netralisme. Nomor 8. Pernyataan di bawah ini sesuai dengan kelas Cicadales pada klasifikasi tumbuhan berbiji terbuka. A. Daun runcing dan mudah gugur. B. Batangnya tidak memiliki cabang. C. Tumbuhan yang kerucut. D. Daunnya berbentuk oval. Atau E. Strobilusnya tidak berbentuk kerucut. Pembahasannya, Cicadales merupakan salah satu ciri khas dari tumbuhan berbiji terbuka. Ciri tumbuhan yang termasuk ke dalam kelas Cicadales adalah batangnya tidak memiliki cabang dengan susunan sebagai tajuk di puncak pohon. Hal ini termasuk ke dalam kelas Cicadales yang memiliki strobilus dengan jantan saja atau strobilus betina saja untuk menghasilkan jenis tumbuhan pakis haji. Jadi jawabannya adalah B. Batangnya tidak memiliki cabang. Nomor 9. Pada lumut terjadi reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Reproduksi aseksual terjadi dengan A. Pembentukan spora di dalam sporangium atau kotak spora. B. Fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. C. Pembentukan tunas. D. Fragmentasi atau pemutusan hifa. Atau E. Pembentukan spora generatif melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenis. Pembahasannya, reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit. Sedangkan reproduksi seksual terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot.
Dalam siklus hidupnya, lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara generasi gametofit yang berkromosom haploid dengan generasi saprofit yang berkromosom diploid. Pilihan C, D, dan E adalah reproduksi dari jamur. Jadi jawabannya adalah A. Pembentukan spora di dalam sporangium atau kotak spora. Nomor 10. Bagian yang mempunyai susunan yang memiliki kambium, xilem, dan floem pada anatomi akar struktur dalam adalah titik-titik. A. Korteks akar, B. Endodermis akar, C. Stele akar, D. Epidermis akar, atau E. Tudung akar. Pembahasannya. Stele mempunyai susunan yang memiliki kambium, xilem, dan floem. Kambium atau perisikel merupakan lapisan yang ada pada bagian luar dari silinder pusat. Perisikel ini memiliki bagian-bagian yang terdiri dari beberapa lapisan sel. Perisikel ini memiliki peran untuk memperlancar pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Xilem dan floem merupakan bagian tumbuhan yang berupa berkas pembuluh angkat terletak pada samping perisikel. Empulur akan muncul pada tumbuhan monokotil, sedangkan pada tumbuhan dikotil, empulur tidak akan muncul. Jadi jawabannya adalah C, stele akar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.